Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fathur Rahman, dosen mata kuliah SAK ETAP. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah secara online ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah. Perkenalkan, saya Ifna Aisyatun Falia akan menjawab dan mempresentasikan tugas pertemuan ke-7 mengenai ekuitas. Langsung saja ke materi ekuitas. Pengertian ekuitas menurut PSAK tahun 2002 pasal 49, yaitu ekuitas merupakan hak residual atas aktivitas waktu perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ruang lingkup ekuitas yaitu ada 6. Yang pertama, entitas perorangan. Entitas perorangan itu bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini juga bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. Yang ketiga, ada firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Yang keempat, ada CV. CV itu modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal persero aktif dan modal persero komanditer. Yang kelima, ada perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas ini terdiri atas saham, tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal, saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang keenam, ada koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Klasifikasi instrumen keuangan. Klasifikasi instrumen keuangan ini ada 2. Yang pertama yaitu kewajiban, yang kedua adalah ekuitas. Kewajiban. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Yang kedua, ada ekuitas. Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha ada 2. Yang pertama, akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT, dan yang kedua, akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Yang pertama yaitu akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Akun tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor, dan lain sebagainya. Akun tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi. Pencatatan modal disetor PT. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang diterima, B. Setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata, C. Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal, D. Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati rapat umum pemegang saham, E. Nilai wajar aset bukan kas yang diterima, F. Setoran dalam bentuk barang. Pencatatan pengurangan modal disetor PT.
Pengurangan modal di setor lazimnya dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang dibayarkan, B. Besarnya utang yang timbul, dan C. Nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Perolehan kembali saham yang beredar itu ada 3 metode. Yang pertama, perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Yang kedua, perolehan kembali saham beredar dengan par value method. Yang ketiga, perolehan kembali saham dari sumbangan. Pembahasan yang pertama yaitu perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Yang kedua, perolehan kembali saham beredar dengan par value method. Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi di kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Yang ketiga, perolehan kembali saham dari sumbangan. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan. Yang kedua yaitu akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Dividen PT. Yang pertama, bentuk pembagian dividen. Kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok liabilitas lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Yang kedua, dividen saham. Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen saham adalah pembagian saldo laba kepada para pemegang saham yang diinvestasikan kembali oleh mereka dalam bentuk modal di store. Pembagian dividen saham dicatat berdasarkan nilai wajar saham. Yang ketiga, konversi agio menjadi saham. Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai modal di store sebagai nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. Penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. Pengungkapan saldo laba meliputi pengungkapan penjahatan, apropriasi, dan pemisahan saldo laba, peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan. Yang ketiga, koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak. Yang keempat, pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham, pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. Yang kelima, tunggakan dividen baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Yang keenam, pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Pengungkapan per jenis saham. Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam CALK meliputi A. Modal pasar, B. Modal ditempatkan atau dipesan belum di store, C. Modal di store, D. Harga nominal per lembar, E. Perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi, F. Hak istimewa atau hak mendahului, G. Batasan khusus, H. Penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi. Pengungkapan dividen. Pengungkapan dividen meliputi A. Jumlah dividen, B. Dividen per lembar saham, C. Bentuk dividen, D. Batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen,
E. Utang dividen. F. Utang dividen per lembar saham. G. Pengumuman pembagian dividen setelah tanggal pelaporan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. H. Jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham per lembar dan jumlah keseluruhan. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi A. Saham beredar yang diperoleh kembali. Metode biaya disajikan sebagai pengurang jumlah modal. B. Saham beredar yang diperoleh kembali. Metode nilai nominal sebagai pengurang saham beredar, yaitu modal disetor sejenis. Pengungkapan bagian ekuitas lain. Pengungkapan bagian lain ekuitas atau seperti saldo laba, agio dan cadangan harus dilakukan secara terpisah, meliputi A. Perubahan selama periode pelaporan dan batasan distribusi. Demikian materi ekuitas yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.